Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Niswa dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Analisis Regresi Logistik Biner terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2021. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 11, yang pertama ada saya sendiri, Firdaus Sarmajati dengan NIM M07190045. Yang kedua ada Renita Anggun Kurnia dengan NIM M071985. Dan yang ketiga ada Titis Jati Nugraha Saputra dengan NIM M07199099. Untuk yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pada hakikatnya, pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus-menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut Lanjau dalam Ginting et al. 2008 menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Pemodelan regresi logistik biner pada penelitian ini akan diimplementasikan dengan menggunakan data IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Pada penelitian ini dilakukan penelitian dengan melibatkan indikator indeks pembangunan manusia yaitu persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum data IPM di Provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Regresi logistik adalah metode statistik untuk memodelkan variabel respon yang bersifat kategori, yaitu skala nominal atau ordinal, berdasarkan satu atau lebih pengubah prediktor yang dapat berupa variabel kategori maupun kontinu. Analisis regresi logistik berguna untuk melihat hubungan antara variabel respon yang berupa data kualitatif dengan variabel penjelas yaitu data kualitatif maupun kuantitatif. Model logistik dinyatakan dalam bentuk model probabilitas di mana model ini variabel responnya adalah log dari probabilitas suatu situasi atau atribut akan berlaku dengan syarat atau kondisi adanya variabel-variabel bebas tertentu. Untuk rumusnya dari probabilitas regresi logistik dapat dilihat di layar. Selanjutnya, regresi logistik biner adalah suatu regresi logistik antara variabel respon dan variabel prediktor di mana responnya terdiri dari dua kategori, yaitu 0 dan 1. Berikut merupakan model regresi logistik multivariabel dengan P variabel sebagai prediktor. Dan berikut juga merupakan rumus dari model regresi logistik jika ditransformasi dengan transformasi logit akan menjadi seperti pada layar. Selanjutnya ada pengujian hipotesis rentak. Untuk hipotesisnya sendiri H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik beta P sama dengan 0. Untuk semua variabel prediktor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Salah satunya yaitu paling sedikit ada satu beta J tidak sama dengan 0, untuk C-nya sendiri 1, 2 sampai dengan P. Paling sedikit terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Untuk daerah kritisnya, H0 ditolak apabila G lebih dari
XAP² di mana P merupakan banyaknya variabel prediktor yang ada dalam model atau p-value kurang dari alfa. Untuk statistik ujinya dapat dilihat seperti dengan di layar. Untuk selanjutnya yaitu ada pengujian dari hipotesis parsial. Untuk hipotesisnya beta J sama dengan 0, untuk J-nya sendiri 1, 2, sampai dengan P. Itu merupakan variabel prediktor J tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Untuk H1-nya sendiri, yaitu beta J tidak sama dengan 0, untuk J-nya 1, 2, sampai dengan P, yaitu variabel prediktor J berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Untuk daerah kritisnya yaitu H0 ditolak apabila WI² lebih dari XAV² atau p-value kurang dari alfa dengan derajat bebas P sama dengan 1. Untuk statistik ujinya seperti yang ada di layar. Lalu kesimpulan. Selanjutnya ada regresi logistik. Untuk uji kecocokan model digunakan untuk mengevaluasi cocok atau tidaknya model dengan data. Nilai observasi yang diperoleh sama atau mendekati dengan yang diharapkan dalam model. Untuk hipotesisnya yaitu H0 model sesuai, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. H1 yaitu modelnya tidak sesuai atau ada perbedaan signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. Untuk daerah kritisnya sendiri, H0 ditolak apabila C hat lebih dari XAG-2² atau p-value kurang dari alfa. Statistik ujinya seperti yang ada di layar. Selanjutnya, odds ratio. Odds ratio merupakan ukuran resiko atau kecenderungan untuk mengalami kejadian sukses antara satu kategori dengan kategori lainnya. Didefinisikan sebagai rasio dari odds untuk XJ sama dengan 1 terhadap XJ sama dengan 0. Dengan odds ratio, maka parameter regresi logistik dari variabel kategorik dapat diinterpretasikan. Pada kasus penelitian dengan regresi logistik, nilai ini dapat dilihat dari nilai eksponensial dari beta pada hasil analisis data atau eksponensial pangkat beta I, dengan beta I adalah estimasi parameter variabel prediktor. Hasil tersebut akan menunjukkan pengaruh setiap variabel prediktor terhadap variabel respon. Selanjutnya, ketepatan klasifikasi. Untuk mengetahui tingkat akurasi hasil klasifikasi, maka dilakukan uji ketepatan hasil klasifikasi dengan menggunakan upper atau apparent error rate. Upper merupakan ukuran evaluasi dengan melihat nilai error dari suatu klasifikasi. Untuk menghitung nilai upper, langkah yang harus dilakukan adalah dengan membentuk tabel perbandingan hasil klasifikasi berdasarkan observasi dengan hasil klasifikasi berdasarkan prediksi suatu metode yang disebut dengan matrik konfusi hasil klasifikasi. Tabel klasifikasi dapat dilihat pada layar. Next. Sehingga diperoleh rumus kesalahan klasifikasi secara keseluruhan, yaitu nilai upper sama dengan N12 ditambah N21 dibagi N11 ditambah N12 ditambah N21 ditambah N22. Kemudian untuk mendapatkan nilai ketepatan klasifikasi digunakan rumus 1 dikurangi upper. Suatu metode dikatakan memiliki tingkat akurasi yang baik jika mempunyai nilai upper yang kecil dan tingkat akurasi yang tinggi. Next. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada sumber data. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Data yang digunakan adalah data tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel yang digunakan yaitu ada variabel Y sebagai indeks pembangunan manusia yang merupakan variabel bersifat kategorik bivariat yang bernilai tinggi atau rendah, dan variabel prediktornya ada presentasi penduduk miskin atau X1, indeks kedalaman kemiskinan atau X2, harapan lama sekolah atau X3, rata-rata lama sekolah atau X4, rata-rata angka harapan hidup atau X5, dan tingkat pengangguran terbuka atau X6. Next.
Selanjutnya langkah-langkah analisis. Yang pertama analisis regresi logistik biner, kemudian dilakukan analisis uji serentak, yang ketiga analisis uji parsial, yang keempat ada analisis seleksi model terbaik, yang kelima ada analisis uji kesesuaian model dan analisis ketepatan klasifikasi. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Berikut adalah statistik deskriptif untuk variabel Y sampai X6 dan nilai dari masing-masing itu ada mean, standar deviasi, minimum, nilai minimum, median, dan nilai maksimum. Dapat dilihat di layar. Next. Selanjutnya dilakukan uji serentak berdasarkan dari output SPSS di atas dengan menggunakan metode enter diperoleh nilai atau p-value sebesar 0,00 di mana nilainya itu kurang dari alfa 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka yang berarti bahwa paling tidak terdapat satu parameter regresi yang tidak sama dengan 0 atau tingkat signifikansi terhadap model. Next. Selanjutnya uji signifikansi parsial. Berdasarkan output di atas, menggunakan metode enter, terdapat 4 variabel yang signifikan secara parsial terhadap IPM, yaitu variabel indeks kedalaman kemiskinan atau X2, harapan lama sekolah atau X3, angka harapan hidup atau X5, dan tingkat pengangguran terbuka atau X6. Variabel yang signifikan dapat dilihat dari nilai signifikansi di bawah alfa sama dengan 0,1 dan nilai WOLT lebih besar dari nilai chi-square 0,11 yang memiliki sebesar 2,706. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pemodelan regresi logistik biner. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan step terakhir yakni step kelima pada metode backward diperoleh dua variabel yang signifikan dan masuk ke dalam model terbaik, yakni variabel indeks kedalaman kemiskinan atau X2 dan harapan lama sekolah atau X3 dengan nilai signifikansi di bawah alfa sama dengan 0,1. Persamaan model regresi logistik biner terbaik yang diperoleh dari tabel 5 adalah sebagai berikut. Lalu interpretasi model, berdasarkan persamaan model regresi logistik biner diperoleh bahwa nilai slope dari variabel indeks kedalaman kemiskinan adalah 1,431 dan nilai signifikansi atau odds ratio sebesar 4,183. Artinya kecenderungan kabupaten atau kota yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang tinggi untuk memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah adalah 4,183 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang rendah. Lalu nilai slope dari variabel harapan nama sekolah adalah min 2,145 dan nilai signifikansi atau odds ratio sebesar 0,117. Yang artinya kecenderungan kabupaten atau kota yang memiliki harapan lama sekolah yang tinggi untuk memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah adalah 0,117 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang memiliki harapan lama sekolah yang lebih rendah. Lalu peluang kabupaten atau kota yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan X2 dan harapan lama sekolah X3 yang tinggi untuk memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah adalah 0,534 dan peluang kabupaten dan atau kota yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan X2 dan harapan lama sekolah X3 yang tinggi untuk memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi adalah 1 dikurangi dengan 0,534 diperoleh hasil 0,466. Dan untuk perhitungannya dapat dilihat pada equation berikut. Lalu uji kesesuaian model tabel 6 atau tabel di atas diperoleh bahwa nilai X hitung sama dengan 4,112 kurang dari X tabel sama dengan 4,605 atau nilai p-value sama dengan 0,128 lebih dari alfa 0,1. Maka H0 gagal ditolak yang berarti bahwa model sesuai atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. Selanjutnya adalah ketepatan klasifikasi. Berdasarkan tabel di atas, model regresi logistik biner dengan buah variabel prediktif yang signifikan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan harapan lama sekolah, memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 71,1%. Lalu, bab 5, kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia, yakni variabel indeks kedalaman kemiskinan dan harapan lama sekolah, X3,
Untuk model logik yang terbentuk dari faktor-faktor yang berpengaruh signifikan yaitu Gx sama dengan 0,851 ditambah dengan 1,431 X2 kategori 1 dikurangi dengan 2,145 X3 kategori 1 dengan ketepatan klasifikasi sebesar 71%. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Jika mau ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar video ini ya. Terima kasih dan selamat jumpa. Dadah.